Baik, terima kasih. Nama saya Danton Taknau. Saya akan bahas tentang asas-asas hukum perdata. Baik, pembahasan sekarang asas-asas hukum perdata. Istilah perdata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti warga atau burger, yang artinya pribadi, privat, sipil atau sivil. Maka hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenan dengan hak dan kewajiban. Adapun menurut Abdul Qadir Muhammad bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain. Di sini kita tahu bahwa hukum perdata itu berguna atau bermanfaat untuk antara orang yang satu dengan orang yang lain. Secara hukum perdata di Indonesia, hukum perdata yang berlaku sekarang di Indonesia adalah hukum perdata Belanda atau disingkat BW. Nah, kemudian hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Belanda karena Belanda pernah menjajah Indonesia. Burgerlijk Wetboek diberlakukan di Hindia Belanda atau Indonesia berdasarkan asas konkordonansi atau persamaan. BW Belanda di Indonesia disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang diundangkan melalui Staatsblad nomor 23 tahun 1847. Setelah Indonesia merdeka, maka Burgerlijk Wetboek Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ataupun pada pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sistematika hukum perdata. Adapun sistematika hukum perdata Eropa menurut ilmu pengetahuan hukum dapat dibagi menjadi 4 buku atau 4 bagian, yaitu buku pertama hukum perorangan atau Persrecht berisikan peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan orang dalam hukum, kewenangan seseorang serta akibat-akibat hukumnya. Buku kedua mengenai hukum keluarga atau Familierecht berisikan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara suami dan istri, serta hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Buku ketiga, hukum harta kekayaan atau Vermogensrecht berisikan peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan benda dalam hukum, yaitu pelbagai hak-hak kebendaan. Pada buku keempat, hukum waris atau Erbrecht berisikan peraturan-peraturan mengenai kedudukan benda-benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Contohnya seperti seorang ayah yang meninggalkan sebuah harta benda. Nah, seketika dia meninggal, maka ada seorang ahli waris untuk yang memiliki hak dan yang berkewajiban untuk menerima hak benda tersebut yang diterimanya nanti dari ayahnya yang akan. Hukum perorangan atau personal rights. Di dalam hukum perdata, orang atau person, subjek hukum adalah orang. Nah, di dalam subjek hukum ini terbagi dalam 2 macam, yaitu 1 manusia atau naturalistic person, kedua badan hukum atau rights person. Sesuai dengan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang ada dalam kandungan perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.
Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui manusia sebagai subjek hukum pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Apabila dilihat dari hukum materialnya yang mengurus dan mengatur badan hukum, maka badan hukum itu terdiri atas satu badan hukum privat dibentuk dan diatur oleh hukum privat seperti yayasan, koperasi, dan perseroan-perseroan terbatas. Kedua, badan hukum publik dibentuk dan diatur oleh hukum publik seperti negara, provinsi, dan kabupaten. Hukum keluarga adalah serangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul untuk mengajak pergaulan hidup kekeluargaan. Namun dalam hukum keluarga meliputi 1. Hubungan keluarga, 2. Perkawinan, 3. Kekuasaan orang tua, 4. Kekuasaan terhadap harta, 5. Perwalian, 6. Asas-asas perkawinan, 7. Putusnya perkawinan dan akibatnya. Hubungan keluarga maksudnya adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. B. Perkawinan. Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlich Wetboek adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. C. Kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua menurut pada pasal Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah diatur dalam pasal 45 ayat 1, pasal 47 ayat 1, dan pasal 48. Pasal 45 ayat 1 berbunyi, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada pasal 47 ayat 1 berbunyi, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kekuasaan terhadap harta. Pada pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa satu, harta benda yang diperboleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya. Tentang benda. Pada pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh orang yang dapat memilikinya. Berdasarkan pembagian benda tersebut di atas, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan tak bergerak. Salah satu contoh dari benda tak bergerak ialah satu menurut sifatnya, antara lain tanah yang ada di atasnya seperti rumah dan pepohonan. Artinya tanah adalah salah satu wujud benda yang tidak dapat bergerak. Kedua, tujuannya, mesin-mesin yang dipakai dalam pabrik, tahanannya tetap tak bergerak. Berarti mesin ini tak akan dapat bergerak, yang tetap pada posisi atau tetap pada tempatnya, tak dapat bergerak. Ketentuan undang-undang hipotek. Nah, salah satu dari benda yang dapat bergerak ialah satu, kursi, meja, televisi, dan HP, dan lain-lain dapat dilihat. Itulah salah satu dari wujud pembagian atau berdasarkan tentang benda yang dapat bergerak dan benda yang tidak dapat bergerak.